Selamat jumpa kembali Sobat Amigo. Hari ini saya sangat beruntung kita mendapatkan tamu yang masih muda, yang ganteng. Beliau adalah Ketua DPRD Kabupaten Klaten. Masa menang, mumpung kita ketemu ini, mumpung ini kan acaranya Amigo gitu. Siap, ya ini sudah luar biasa sekali. Enggak tulisan Amigo. Saya tidak ngimpi bisa mewawancarai Ketua DPRD. Masa menang sebetulnya saya tuh dari dulu gitu ya punya sebuah kepenginan. Saya ini wong Klaten asli gitu ya. Saya baru tahu loh beliau itu ternyata jenengan ini lahir di Klaten ya. Oh iya, gitu. Jadi ketika zaman ada kota administratif, ingat ya, tapi kemudian dihapus ya. Nah, sampai dulu ada batas kota administratif gitu. Oh, betul. Daerah saya masuk daerah desa ini loh kan. Saya saat itu pesan pada wali kota yang pertama, Bupati, Pak Warso, bukan bupati, wali kota, wali kotatif gitu ya. Dulu kan ada Wedono, Kanan itu. Iya, betul. Saya bilang, Pak, besok kalau jadi wali kotatif, Mbok Klaten itu dibangun gedung teater, saya gitu. Nah, itu impian yang sampai sekarang nampaknya belum terwujud. Karena menurut pendapat saya sebagai orang yang cinta budaya, supaya budaya itu hidup itu mesti harus ada infrastrukturnya. Betul, nah, sepakat ya Bapak. Jadi bagaimana kita punya sebuah kayak pusat kebudayaan lah. Kalau di Jogja dulu zaman bapak saya gedung seni sono yang sekarang berubah menjadi taman budaya. Kalau Jakarta tim gitu ya. Nah, mestinya Klaten harus berpikir ke situ, termasuk gedung bioskop. Ya, itu kan juga bagian dari seni budaya juga gitu. Kalau dulu bioskop mungkin banyak ya Bapak dulu, Wetan ada berapa? Oh iya, zaman rame dulu 80, 90-an itu. Gimana menurut masa menang ke depan Klaten? Jadi memang kebetulan selain di DPRD-an dulunya background kami di pariwisata budaya Bapak. Jadi memang cukup concern di situ dan banyak obrolan-obrolan. Dan beberapa waktu lalu kami juga sudah matur dengan Ibu Bupati. Barangkali nanti ke depan apakah bisa dieksekusi dengan cepat atau tidak. Tapi memang sepakat bahwa budaya ini harus dikembangkan. Dan kemudian yang selanjutnya, tempat ini memang kita belum punya. Dan saya sudah ada beberapa usulan, nanti mungkin ke depan tinggal beliau tinggal yang mana kan. Misalnya kita lihat yang cukup strategis, misalnya kita kerjasama dengan pabrik gula Gondang yang sudah tidak terpakai itu kan bisa, misalnya kita sewa atau seperti apa, kemudian kita bangun di situ kan lokasinya sangat memungkinkan strategis Bapak. Bisa di situ ada gedung teaternya, kemudian di situ juga ada bisa untuk UMKM, banyak hal bisa dilakukan di situ, space-nya luar biasa luas. Atau kalau tidak di situ sebenarnya kita juga punya tempat di Prambanan. Kita punya Tourism Information Center di Prambanan yang kondisinya memang saat ini belum terlalu maksimal. Nah, barangkali yang itu juga cukup besar, ke depan bisa dikembangkan juga karena biasanya pintu masuk turis ke Klaten itu kan lewat Candi Prambanan. Nah, barangkali kalau kita bisa buat di situ juga bagus. Tapi nanti ke depan kajian-kajian itu akan dilakukan. Tinggal nanti beliau ngersake yang mana kan gitu. Kalau gedung besar sekarang sudah punya Geraha Bung Karno, itu juga bisa untuk kegiatan-kegiatan, tapi kan memang untuk khusus budaya. Itu kan hanya gedung pertemuan gitu. Gedung pertemuan. Kalau kemudian RSPD ini kan juga gedung pertemuan. Memang saat ini seolah-olah pusat budayanya di situ, tapi memang belum bisa maksimal kan. Walaupun sudah ada tempat pertunjukannya yang outdoor, tapi belum bisa maksimal. Nah, harapan kami ke depan itu. Kemudian yang kedua, untuk mewadahi anak muda yang senang film, nah ini di depan Amigo Penjenengan yang Plaza itu nanti insya Allah ke depan akan ada bioskop. Oh gitu. Ada bioskop. Jadi kemarin Ibu Bupati sudah ada kerjasama baru dengan Matahari
Nah, nanti kemudian akan dilengkapi dengan fasilitas bioskop. Nah itu nanti namanya jadi Klaten Town Square ngaten. Oh ya. Kemudian, jadi intinya kalau bicara budaya, Klaten ini nggih realitasnya gudangnya budaya nggih Bapak. Ternyata betul, bahkan betul, dalang betul. itu juga Kinarto Sabdo juga dari Klaten. Terus kemudian ketoprakan apa segala macam juga Klaten luar biasa. Klaten seperti apa namanya? Mestinya membutuhkan banyak event ya, event budaya, gitu. Entah ya menghidupkan itu kan dengan cara yang bagaimana pemerintah mungkin mengadakan pentas pekan seni atau apa. Ke depan nampaknya kalau kita ingin generasi muda juga tidak asing dengan budayanya sendiri, mungkin event-event semacam itu yang perlu digalakkan ya. Yang ngadakan bukan swasta tapi pemerintah dulu. Kira-kira begitu. Kan sebelum pandemi itu sebenarnya festival-festival sudah dimulai ada festival Dalang Cile, lajeng festival Ketoprak termasuk yang penjenengan sudah ngesui 10 tahun. Kemudian biasanya kalau event rangkaian hari jadi itu ada tari kolosal. Nah itu yang memang ke depan ya jati diri kita itu, walaupun kadang awal-awal dulu kita adakan itu ada saja pro kontra dari warga masyarakat. Hari gini kok masih tari kolosal, hari gini kok festival Dalang Cile. Biasa itu. Nah, ya itu memang ya namanya dinamika pro kontra, tapi ya justru memang kekhasan kita itu yang kita miliki yang harus kita tampilkan, dan itu yang Ibu Bupati juga sepakat ke depan tetap kita galakkan, dan terbukti di Dewan Kesenian ini adalah salah satu stakeholder pemerintah yang kemudian diberikan anggaran yang mencukupi untuk kemudian menggelar kegiatan-kegiatan kesenian, meskipun memang hampir 3 tahun kemarin agak berkurang karena pandemi. Iya, betul. Nah, luar biasanya lagi Dewan Kesenian ini Bapak Bupati Sepuh Pak Narno kersa ngesui langsung, jadi ya otomatis terlihatlah bedanya kan. Iya. Ketika pandemi saya juga soal Pak Narno. Saya matur bahwa mungkin festival ketoprak yang satu dasawarsa ini sudah cukup, sudah saatnya saya harus tahu diri, estafet gitu ya ke generasi yang lebih muda gitu, dan Pak Narno bisa memahami itu dan kemudian diteruskan kan, sudah dimulai bersama Omah Wayang gitu. Saya senang sekali bahwa itu berjalan terus gitu. Ya itu salah satu tinggalan penjenengan yang luar biasa, karena nanti ke depan adik-adik kami, anak-anak kami ini jadi masih tahu bermain ketoprak seperti ini, cerita-cerita ketoprak seperti ini. Jadi akar yang penjenengan sampaikan tadi masih ada, begitu tidak hilang. Itu yang luar biasa. Dan matur nuwun CS itu. itu saya senang sekali ketika ketoprak menjadi seperti mewabah gitu ya. Itu betul senang itu. Dan sebelum pandemi itu kan juga dari Pemda melalui Dewan Kesenian menyelenggarakan ketoprak keliling antar kecamatan. Oh iya, ya itu kalau diteruskan, ditradisikan itu bagus sekali. Kemudian wayang, ya terlepas itu ada pro kontra ya biasa kan. Biasa, ya. Kita tapi harus jalan terus kan. Betul. Nah, cuma memang yang di daerah niku lagi-lagi Bapak, problemnya memang regenerasinya, karena kami lihat beberapa tahun terakhir memang ketoprak ini yang main ya itu tadi yang sepuh-sepuh. Nah, sementara yang teman-teman adik-adik yang festival ketoprak ini barangkali nanti yang kemudian harus dibridgingkan, dikonekkan dengan yang sepuh-sepuh ini sehingga kersa pentas bareng lah ke depan. Kalau 10 tahun berarti mungkin yang angkatan pertama ini juga sudah yang kerja, ada yang sudah kuliah, ada yang kalau Dewan Kesenian ini ya pendapat saya pribadi. Karena Dewan Kesenian ini ngesui sekian banyak seni, jadi kan malah gimana itu terlalu banyak yang dia pasti nggak bisa fokus karena banyak hal. Ya itu tantangan tersendiri untuk Dewan Kesenian. Kami juga beberapa waktu lalu audiensi dengan anak-anak muda yang cinta seni, tapi memang seni kontemporer, seni modern, yang merasa memang belum dapat porsi di Dewan Kesenian. Nah ini yang ke depan juga PR kami untuk menyinkronkan
Ya maksud kami agar ya nggak geret-geret itu oke lah, seni modern, kontemporer, tapi bagaimana tetap budayanya ada lah kan gitu. Ya makanya ada gedungnya tadi ya. Ada gedungnya, tinggal mancal, paribasannya kan begitu. Ya. Itu memang PR terbesar kami itu Bapak. Nanti mohon doa restunya muka-muka apakah 24 atau 25 bisa ada gedung kesenian. Saya itu sampai bangun impian saya sendiri dengan skala saya sendiri. Di SD Kersagracia itu yang untuk tampil ketoprak itu kan luar biasa nih Bung. Itu Pak Ganjar dulu kan 2 kali mengunjungi festival ketoprak pelajar tingkat provinsi gitu. Pak Ganjar saat itu bilang bahwa agak bisa nih aku dulu di daerah gitu ya. Di daerah panggung yang seperti ini komplit kayak gini gitu. Wah itu proper, itu lampu proper kan. Betul, jadi bisa menunjukkan gimana teknik-teknik yang atraktif gitu, kira-kira gitu. Ya, kemudian tentang wisata di Klaten, kemajuannya kan nampak ya, ada apa? Girpasang. Juara 1 nasional itu Bapak malah. Ya. Rawojombor juga menarik dengan legendanya. Ini impian saya ya. Aduh, Rawojombor ini tempat ada legendanya. Bagaimana ya kalau secara periodik mengadakan tontonan yang artistik gitu di. Saya lihat sudah ada anunya, panggungnya sudah ada di Bukit Sidaguro itu ya. Di atas Sidaguro atau yang view Rowo Ageng Rakit, Tamannya Ageng Rakit itu bisa Pak? Nah itu periodik lah ya. Itu bagus loh Pak. Bagus banget kalau mau di apa. Yang penting itu apa? Periodik. Konsistensi. Konsisten, betul. Terus ya alhamdulillah. Jadi sebelum bicara Rawojombor, dulu kan kita selalu dikenalnya Prambanan yang dimiliki Jogja. Kemudian bagaimana kita menawarkan sesuatu yang berbeda yang tidak jauh dari Prambanan, Candi Plaosan. Akhirnya di situ juga ada sendera tarinya, meskipun belum bisa menyamai seperti Prambanan. Lah barangkali ke depan juga saya itu diangkat legenda Bulu Slimbung ini yang kemudian dibikin sendera tari yang ditampilkan secara periodik di Tamannya Ageng Rakit. Venue-nya juga sudah ada, bagus itu Pak. Panggung outdoor, ada tribunnya melengkung. View-nya langsung Rawojombor. Barangkali ke depan itu usulan yang sangat bagus, nanti tinggal kami berkoordinasi dengan teman-teman di. Jadi hidup ya wisata, ada wisata budaya, wisata alam. Yang itu memang belum tersentuh itu. Itu ya. Sementara ini kan kita fokusnya infrastruktur, artinya maksudnya penunjang kepariwisataannya. Di atas Bukit Sidaguro sudah ada objek wisatanya, kemudian ada tamannya, ada kulinernya. Di bawah dibikinkan Tamannya Ageng Rakit. Kemudian ada wisata airnya, water sportnya, sekarang sudah speedboat mulai jalan. Ya yang paling susah itu memang merubah habit warga masyarakatnya Bapak. Jadi hari ini mulai ada beberapa oknum yang ngeyel lagi, misalnya kan sudah disepakati keramba itu hanya 5%, tapi mulai banyak lagi. Kemudian sudah tidak boleh warung apung, mulai ada lagi. Yang akhirnya kan membuat kesannya menjadi kumuh lagi. Padahal harapan kita kan bisa bersih, sehingga view-nya bisa indah kan katanya. Gitu ya. Yang susah memang habit dari ya kalau saya nyangkut kantong nasi ini tidak mudah. Tapi mungkin juga harus ketika masih belum marak gitu segera ditertibkan ya. Yang bikin unik Rawojombor ini Bapak izin. Jadi Rowonya itu bukan milik kabupaten. Rowo itu adalah milik provinsi. Oh iya saya pernah dengar itu. Itu kan fungsi utamanya bukan untuk pariwisata tapi untuk irigasi. Irigasi. Kan itu dulu zaman Belanda itu ada sumur tembusan. Kalau tidak salah bisa sampai ke Mbayat, Cawas. Saya pernah masuk dari Mbayat, saya pernah. Pernah gitu? Pernah. Ada sumurnya itu. Nah itu. Makanya kalau dari provinsi sebenarnya memang ya ini fungsi utamanya irigasi begitu. Tapi kalau daerah nggak ada keuntungan untuk warga masyarakat dan untuk daerah ya akhirnya kami lobby bisa untuk pariwisata. Kemudian yang di atas itu milik perhutani, Bukit Sidaguro itu. Wah, ya rumit ya. Rumit. Makanya harus
berkoordinasi dengan banyak desa. Tapi luar biasa Ibu Bupati ini concern kan beliau, sehingga akhirnya banyak keputusan-keputusan yang tepat yang bisa diambil. Nah, PR kami saat ini yang kapan itu juga jagoan sama Mas Ruby itu masalah jalan kelilingnya itu. Nah itu kan masih punya provinsi. Ini sedang diusahakan oleh Bupati agar nanti bisa SK-nya menjadi jalan kabupaten. Nah ketika jalan kabupaten kami bisa intervensi untuk kemudian dilebarkan kemudian memperbaiki. Karena kalau menunggu provinsi ya karena provinsi ngurusi beberapa puluh kabupaten barangkali antriannya panjang kan. Oh iya, saya jadi ingat yang Girpasang ya. Girpasang ini kan ada apa namanya itu? Jembatan gondola. Layang apa? Gondola. Saya tuh kadang-kadang ngeri. Ya, maaf ya ini ya. Faktor keamanannya kan harus betul-betul apa itu? Dicek setiap saat ya. Faktor keamanannya. Saya tuh ngeri kalau misalnya suatu saat ada yang aus, kawat bajanya putus itu kan fatal gitu ya. Jadi kalau yang dulu itu nggak ada standarisasinya sama sekali, yang masih pakai motor yang nek itu nggak ada itu. Itu kan hanya memang warga untuk mempercepat distribusi bahan makanan, barang-barang pakai itu. Tapi kan kemudian pemerintah hadir, Ibu Bupati mengusulkan pada Bapak Presiden, terus kemudian di ACC oleh Ibu Ketua DPR RI, terjadilah jembatan kaca itu, jembatan. Terus kemudian pemerintah desa berinovasi membuat gondola yang sesuai standar. Yang gondola ini ada pengecekan berkala, kemudian karcisnya itu juga ada asuransinya. Oh gitu ya. Oh iya. Makanya kemudian kemarin pada saat dilombakan, Girpasang ini menjadi juara 1 nasional untuk destinasi wisata kategori alam yang ada di ketinggian itu. Tapi yang memang masih sulit itu kan di sisi lain, tidak jauh dari situ kan ada kegiatan yang lain gitu, penambangan itu loh. Nah itu yang kemudian kayak ternyata infrastrukturnya jadi rusak, jalan akses bertolak belakang ya. Satu pihak ini melestarikan alam, di lain pihak tidak jauh dari situ ya. Itu tantangan itu. Apalagi di sisi lain proyek strategis nasional ini harus mau tidak mau harus jalan, dan mau tidak mau berarti kan memang ya sumber dayanya ambil dari situ, materialnya kan begitu. Nah itu tadi perbenturan konflik kepentingan. Ya itu proyek DPRD ini. Kan kami juga tidak mungkin menolak proyek strategis nasional kan gitu. Ya ke depan itu setelah selesai barangkali nanti berkaitan dengan jalur tambang akan lebih ditertibkan lagi, kemudian jalan evakuasi ini kan disendirikan antara jalur untuk wisata dengan jalur untuk penambang, karena kalau masih seperti ini semua jalan akses ke sana rusak. Percuma juara 1 nasional kalau kemudian aksesnya susah kan begitu. Iya betul. Kalau bisa. Tapi susahnya nih Pak, urusan perut itu Pak. Betul. Gitu. Kalau kadang-kadang keruntuhan bukit pasir atau penambangnya itu kadang-kadang tertimbun. Kadang-kadang di bawah sungai itu tiba-tiba banjir. Sampai truknya keli. Ada saja kejadian itu. Tapi di sisi lain memang mereka merasa mata penjaranya dari situ ya. Ketika ditertibkan malah melindungi kadang. Terus premanismenya berkembang ya. Tantangan ke depan. Tantangan ke depan. Demikian tadi bincang-bincang asik antara saya dengan Mas Hamenang. Terima kasih Mas Hamenang sudah dirawui, menyenangkan sekali, satu kehormatan bagi Amigo dengan berkenan untuk menyapa warga Klaten segitu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat sore.